fasilitas dengan risiko tinggi yang menghadirkan berbagai bahaya, baik terhadap manusia, aset, maupun lingkungan. Bahaya-bahaya yang seharusnya diantisipasi mencakup bahaya kebakaran dan ledakan. Penyebabnya kebocoran gas, tumpahan minyak, percikan api, kegagalan perawatan, atau reaksi kimia yang tidak terkendali. Dampaknya terjadi kerusakan fasilitas, kematian atau luka pada pekerja, pencemaran lingkungan, dan kerugian ekonomi besar. Lalu bahaya paparan bahan kimia berbahaya, penyebabnya paparan terhadap uap atau cairan kimia dapat menyebabkan masalah kesehatan akut atau kronis seperti keracunan, iritasi kulit, atau gangguan pernapasan. Lalu ada bahaya mekanis, penyebabnya peralatan berputar, tekanan tinggi, sistem perpipaan bocor, atau kegagalan struktur. Dampaknya cedera serius pada pekerja terjadi seperti amputasi, tertindih, dan lain-lain. Ada bahaya lingkungan, penyebabnya kebocoran ke laut atau tanah, pembuangan limbah tidak sesuai, emisi gas berbahaya. Dampaknya pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan merusak ekosistem lokal. Lalu ada bahaya dari elektrial, yaitu penyebabnya instalasi listrik tidak standar, kabel rusak, dan petir. Dampaknya konsleting, kebakaran, sengatan listrik. Lalu tata cara pengendalian bahaya berdasarkan hierarki pengendalian risiko, yaitu pengendalian bahaya dilakukan dengan prinsip hierarchy of control dari yang paling efektif hingga paling lemah. Yang pertama ada eliminasi, menghapus sumber bahaya, misalnya dengan mengganti proses yang menghasilkan bahan sangat mudah terbakar. Pengurangan penggunaan bahan kimia beresiko tinggi di tahap awal desain. Yang kedua, substitusi, mengganti bahan kimia berbahaya dengan lebih aman, contohnya mengganti pelarut organik dengan pelarut berbasis air. Lalu ada rekayasa teknik, sistem deteksi gas otomatis dan sensor kebocoran, instalasi otomatis atau sistem proteksi kebakaran. Lalu ada administratif, SOP yang ketat untuk penanganan bahan bakar dan pemeliharaan rutin peralatan. Lalu ada alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD, helm, sepatu safety, sarung tangan bahan kimia, baju tahan api, respirator untuk area dengan gas beracun. Lalu ada standar operasional HSI yang wajib diterapkan dan solusinya. Dalam industri migas seperti Pertamina, penerapan standar operasional HSI adalah hal mutlak. Beberapa standar dan solusi yang relevan adalah analisis dan solusi untuk kasus Pertamina. Yang pertama ada audit keselamatan menyeluruh, yang kedua audit internal dan eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap standar HSI, yang ketiga pemanfaatan teknologi pemantauan, yang keempat penggunaan drone untuk pemantauan area bahaya secara real time. Lalu ada sistem manajemen resiko terintegrasi, peninjauan revisi SOP, melakukan pembaruan SOP berdasarkan investigasi insiden dan temuan audit. Lalu ada pelatihan dan simulasi tanggap darurat rutin, latihan kebakaran dan evakuasi minimal 2 kali dalam setahun dengan evakuasi menyeluruh. Budaya keselamatan kerja mendorong pelaporan bahaya untuk ketidaksesuaian tanpa takut sanksi.